إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di atas mimbar yang penuh barakah ini, pada hari yang penuh dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, lan tuhsuha, kita tidak akan pernah bisa sampai kapanpun untuk bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahibbullah lima yu'tukum min ni'ami." Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepada kita. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang standar, yang umum, yang kita rasakan, akan tetapi sayangnya jarang di antara kita yang bersyukur akan nikmat tersebut. Sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh." Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh orang-orang, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Oleh karena itu ada suatu pepatah Arab mengatakan, "As-sihhatu tajun 'ala ru'usil ashha la yaraha illa al-marda." Kesehatan adalah ibarat mahkota yang ada di atas kepala orang-orang yang sehat, yang sayangnya tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang tengah menderita penyakit. Ini adalah suatu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ketika seseorang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jarang di antara mereka yang mensyukuri nikmat tersebut kecuali akan ketika Allah mencabut nikmat itu, alias ditimpa suatu penyakit, dia akan baru merasakan alangkah nikmatnya nikmat sehat. Sesuai dengan hadis yang tadi kita utarakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada suatu nikmat yang lebih daripada sekedar nikmat sehat, yaitu nikmat hidayah. Ketika seorang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, sehat rohani, akan tetapi tidak diberikan nikmat hidayah, nikmat menjadi umat Islam, nikmat bisa mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka percuma nikmat tersebut. Maka kita katakan bahwasanya nikmat hidayah jauh lebih unggul, jauh lebih indah, jauh lebih berharga daripada sekedar nikmat sehat. Dan alhamdulillahnya kita semua di sini mendapatkan nikmat tersebut, nikmat hidayah. Kita digolongkan menjadi umat Islam, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu nikmat yang dikatakan oleh sebagian syair, "Miftahul jannah la ilaha illallah." Ketika seseorang mendapatkan nikmat hidayah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insyaallah akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis, "Wa in zana wa in saraq ya Rasulullah, man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbihi dakhala al-jannah." Ditanya oleh Sayyidina Abdullah, "Wa in zana wa in saraq," walaupun dia bermaksiat, walaupun berzina, walaupun mencuri,
Wa in zana wa in saraq. Wa in zana wa in saraq ya Rasulullah. Wa in zana wa in saraq. Wa in zana wa in saraq ya Rasulullah. Wa in zana wa in saraq ala ghadmi anta bidzalik. Atau kama qala. Hadis ini disalahartikan oleh sebagian orang di zaman sekarang. Di media sosial banyak orang-orang yang memutarbalikkan fakta, yang menyelewengkan makna-makna dari ayat-ayat Quran Allah Subhanahu wa taala dan menyelewengkan makna-makna dari sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan realnya. Salah satunya dengan ini. Yang sayangnya, saudara-saudara kita umat Islam banyak yang tertipu, banyak yang termakan dengan hasutan, banyak yang termakan dengan virus-virus, sehingga pemikiran-pemikiran sebagian dari saudara-saudara kita termakan dengan virus-virus kesesatan. Wal'ilbillah, nasallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya masyarakat muslimin rahimakumullah, ada suatu nikmat yang lebih agung daripada nikmat hidayah, yaitu nikmat taufik. Banyak orang-orang Islam, banyak orang-orang saudara-saudara kita umat Islam yang mendapatkan nikmat hidayah, tapi sayangnya belum menikmati nikmat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara kita yang belum mendapatkan taufik untuk melaksanakan ibadah. Banyak saudara kita umat Islam belum mendapatkan taufik untuk bisa meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang masih enggan untuk melaksanakan sholat 5 waktu? Berapa banyak saudara-saudara kita umat Islam yang masih enggan untuk melaksanakan ibadah puasa dan lain sebagainya? Alhamdulillahnya kita masih mendapatkan nikmat tersebut, nikmat taufik. Kita bersama-sama bisa berkumpul melaksanakan suatu kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Inilah tidak lain dan tidak bukan berkat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena usaha kita, bukan karena nilai plus daripada kita. Sesuai dengan wirid yang selalu kita baca, la haula wala quwata illa billah. Ai la haula fi tarkil ma'asi wala quwata fi fi'li ta'ah illa billah. Tidak ada suatu upaya yang kita upayakan untuk meninggalkan suatu maksiat atau kekuatan yang kita utarakan untuk melaksanakan sebuah ketaatan kecuali semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. PR kita jangan sampai nikmat tersebut menjadi kita lalai. Jangan kita menganggap diri kita memiliki sifat plus. Jangan sampai kita menganggap diri kita lebih afdal daripada siapapun dari saudara-saudara kita. Ketika ada seseorang wal'iyadzubillah mendapatkan nikmat taufik untuk beramal, kemudian dia merasa bahwasanya dirinya lebih afdal daripada orang lain yang belum mendapatkan nikmat taufik, maka ditakutkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari, maka ditakutkan dia akan melakukan atau terjerumus atau mendapatkan musibah dengan apa yang ditimpa saudaranya. Man ayyara akahu bi'aibin fa'alahu lam yamut hatta fa'alah au akthar minhu atau kama qala. Tidak ada seorang yang mencela saudaranya umat Islam sesama muslim atas suatu kesalahan yang dia lakukan kecuali dia tidak akan mati kecuali dia melakukan hal yang serupa atau bahkan lebih. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Ada suatu nikmat yang melebihi nikmat taufik, yang bahkan nikmat tersebut seorang Nabiullah, seorang Habibullah, seorang Rasulullah, seorang Kalimullah Sayyidina Musa ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam, ketika mendengarkan tentang nikmat itu dia menginginkannya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah untuk mendapatkan nikmat tersebut, akan tetapi tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita semua yang ada di sini, bahkan saudara-saudara kita seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini, tidak ada satupun di antara mereka yang pernah memintanya. Akan tetapi semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah tersebut tanpa diminta. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya kepada kita, yaitu nikmat dijadikannya kita sebagai umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sangat besar. Nikmat yang diharapkan oleh Sayyidina Musa ketika dia mendengarkan bagaimana keutamaan, keistimewaan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain dan tidak bukan adalah kita. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah tidak mengijabahkan, Allah tidak mengiyakan doa beliau. Tapi kita semuanya dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Busiri dalam qasidah buddanya beliau mengatakan bi akramir rusli kunna akramal umami. Bukan karena kita yang istimewa, bukan karena kita yang memiliki nilai plus, tapi kita menjadi istimewa karena kita menjadi umat seorang nabi yang teristimewa, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita menceritakan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segalanya beliau korbankan untuk kita sebagai umatnya. Beliau korbankan tetes darah, tetes keringat, tetes air mata, waktunya beliau korbankan, tenaganya, pikirannya, semua beliau korbankan untuk kita sebagai umatnya.
Bukan cuma di dunia, di alam barzakh, bahkan kelak di akhirat. Cuma yang menjadi pertanyaan, apa yang kita korbankan untuk baginda Nabi SAW? Sudahkah kita korbankan untuk baginda Nabi SAW tenaga kita, pikiran kita, harta benda kita, air mata kita, tetes darah keringat kita? Tidak. Apapun yang kita curahkan tidak sebanding dengan apa yang dicerahkan oleh baginda Nabi SAW. Rasa cinta baginda Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya tidak sebanding dengan cinta kita, tidak bisa dibandingkan dengan cinta kita kepada beliau. In kana hubbuka shadiqan la taqtahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Apabila cinta kalian cinta yang sejati, niscaya kalian akan mengikuti siapa yang kau cintai. Sudahkah kita berusaha untuk mengikuti jejak baginda Nabi SAW? Sayangnya fakta di masyarakat sekarang, banyak dari kaum muslimin, banyak dari saudara-saudara kita umat Islam yang bahkan tidak mengenal baginda Nabi SAW. Tidak mengenal dalam arti bukan sekedar mengetahui. Banyak dari mereka mengetahui Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ketika ditanya, siapa Nabi kalian? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika ditanya tentang siapa sosok baginda Nabi SAW, bagaimana perjuangan baginda Nabi SAW, siapa keluarga baginda Nabi SAW dan lain sebagainya, banyak bahkan di kalangan santri pun banyak yang terdiam, tidak bisa menjawabnya. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Apa PR kita? Apa yang menjadi introspeksi diri kita? Bagaimana kita mendidik anak-anak kita, terutama kita mendidik diri kita, anak-anak kita, generasi muda khususnya, dengan hiruk pikuk yang ada di zaman sekarang, fitnah-fitnah di media sosial dan lain sebagainya. PR kita bagaimana kita membentengi diri kita dengan ilmu-ilmu agama, ramaikan majlis-majlis ta'lim, ramaikan masjid-masjid dan lain sebagainya demi membentengi diri kita dari virus-virus yang ada di zaman sekarang. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang tidak, bukan sekedar membanggakan baginda Nabi SAW, tapi dijadikan sebagai umat yang dibanggakan oleh